warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mel Viola, dosen dari Prodi Teknik Industri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam pembahasan kita kali ini mengenai 7 Ways. Sebelumnya kita sudah membahas mengapa lean manufacture itu penting di dalam dunia industri. Maka kali ini kita akan membahas mengenai 7 pemborosan yang biasa terjadi di dalam perusahaan. Sebelumnya kita pahami dulu mengenai value dan waste. Value added atau nilai tambah yaitu setiap proses yang mengubah sifat, bentuk, dan karakteristik produk sesuai dengan persyaratan pelanggan. Contohnya seperti memasak, memotong, itu adalah kegiatan-kegiatan yang menghasilkan nilai tambah dari produk. Sementara non-value added atau tidak bernilai tambah yaitu setiap pekerjaan yang dilakukan yang diperlukan dalam kondisi saat ini tetapi tidak meningkatkan nilai produk. Misalnya kegiatan inspeksi produk, memastikan ukuran dari pemotongan, misalnya melihat kehalusan dari produk, itu tidak memberikan nilai tambah. Tapi kegiatan ini biasanya diperlukan di dalam proses produksi. Yang terakhir itu adalah waste atau pemborosan, yaitu aktivitas yang menghabiskan waktu, sumber daya, dan ruang, tapi tidak berkontribusi untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan. Nah, tujuan kita di sini adalah untuk meningkatkan rasio dari value added ke non value added dan waste. Nah, ini adalah biasa yang terjadi di dalam perusahaan di mana waktu operasi itu terdiri dari value added, non value added, dan waste. Yang biasanya itu persentase dari value added itu jauh lebih kecil dibandingkan non value added dan waste. Sementara yang memberikan nilai tambah itu persentasenya sangat sedikit. Nah, apa yang kita lakukan di sini adalah dengan berusaha mereduksi non value added karena ada beberapa non value added yang mungkin tidak bisa kita eliminasi dan mengeliminasi waste yang kita temukan di dalam proses produksi sehingga dihasilkan waktu operasi yang baru yang lebih cepat dan ini tentu menurunkan cost dari produksi. Nah, langkah-langkah untuk eliminasi waste ini yaitu dengan mengidentifikasi, mengkategori, dan mengeliminasi keseluruhan dari waste. Tujuannya seperti sebelumnya yaitu untuk mereduksi dari cost atau biaya, kemudian juga menyemangatkan untuk pemecahan masalah, meningkatkan kapasitas produksi, dan mengidentifikasi kemungkinan terjadinya bottleneck di dalam proses produksi. Kita masuk ke dalam waste pertama yaitu produksi yang berlebihan atau waste of overproduction. Jadi ada dua macam kelebihan yang biasa terjadi yaitu pertama melebihi permintaan dan yang kedua lebih awal dari jadwal. Seringkali perusahaan tidak menyadari bahwa memproduksi berlebih untuk antisipasi mungkin kemungkinan terjadinya lonjakan dari pasar atau untuk antisipasi kemungkinan produksi tidak bisa dilakukan pada saat produk dibutuhkan. Namun ini ternyata menyebabkan peningkatan dari biaya produksi. Atau bisa juga dikarenakan bahan baku yang saat itu lagi murah sehingga produksi ditingkatkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Tapi seringkali perusahaan lupa bahwa di situ juga terjadi peningkatan biaya-biaya lainnya seperti peningkatan biaya inventory. Yang kedua itu lebih awal dari jadwal. Ini sama juga tentu meningkatkan biaya inventory. Nah, kelebihan produksi ini biasanya menimbulkan kerugian yang lain seperti transportasi, gerak, rework, space, dan lainnya. Yang kedua adalah repair atau rework, waste of corrections. Nah, kerja ulang ini juga kadang sering dimaklumi oleh perusahaan dengan asumsi bahwa jika produk salah pasti bisa diperbaiki kembali sehingga masih bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan. Padahal kerja ulang ini tidak ada nilai tambahnya dan diperlukan tambahan manpower, material, energi, dan waktu untuk melakukan pekerjaan ini.
Ketiga adalah transport atau waste of conveyance, yaitu pemindahan atau pengangkutan yang tidak diperlukan seperti penempatan sementara, penumpukan kembali, perpindahan barang. Nah, sekali banyak orang berpikir bagaimana transportasi itu bisa dihilangkan, sementara kita harus mengangkat produk dari satu stasiun ke stasiun yang lain. Padahal ada banyak cara, salah satunya adalah dengan menggabungkan transportasi ini dengan kegiatan operasi yang memberikan nilai tambah. Seperti ketika mie dipindahkan dari satu stasiun ke stasiun berikutnya, terjadi proses operasi juga di sana, yaitu proses pengeringan mie. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan ini menjadi totalnya dengan waktu transportasi menjadi lebih sedikit dikarenakan proses itu dilakukan secara bersamaan. Yang keempat adalah stok atau waste of inventory, yaitu stok yang berlebihan. Nah, ini akan mengakibatkan penambahan modal, penggunaan ruangan, administrasi tambahan, improvement yang tidak jalan, serta kemungkinan terjadinya stok itu rusak berkarat atau tidak layak lagi untuk dijual. Yang kelima adalah waste of processing. Nah, proses produksi sendiri itu juga bisa menjadi waste jika penambahan proses itu tidak diperlukan bagi barang atau produk karena tidak menjadi permintaan dari pelanggan. Namun, ini mungkin tidak disadari oleh perusahaan, seperti beberapa kegiatan proses berikut ini, yaitu memberi ganjal pada tools, kemudian melepas dan pasang kembali, proses berulang, atau proses pada mesin yang terlalu lama, tapi bukan untuk menghasilkan produknya. Jadi misalkan proses penggantian spare part atau penggantian tools, nah itu tentu bisa dilakukan dengan berbagai metode untuk mengurangi waktunya. Yang keenam adalah gerak atau waste of motion, yaitu waktu yang digunakan untuk mencari-cari, baik itu barang, peralatan, file, atau dokumen yang memperlama waktu dari proses produksi atau menyebabkan karyawan menggunakan waktunya lebih lama untuk kegiatan mencari-cari barang ini. Yang ketujuh adalah waste menunggu atau waste of waiting. Ada beberapa di sini kategori dari waste menunggu, seperti orang menunggu padahal mesinnya otomatis. Nah, baiknya orang itu bisa dipekerjakan untuk pekerjaan yang lain. Atau ketika barang datang, orang menunggu. Atau orang menunggu selesainya orang lain bekerja, atau dikarenakan proses yang belum selesai maka si operator menunggu. Nah, waste of waiting ini tetap dihitung di dalam waktu kerja si karyawan, padahal dia tidak menghasilkan nilai tambah kepada produk, sehingga sebaiknya waktu karyawan untuk menunggu ini bisa dialokasikan untuk kegiatan yang lainnya, atau waiting ini dipersingkat. Ini adalah salah satu contoh waste record sheet untuk identifikasi dari hasil observasi waste yang terjadi dalam proses produksi. Nah, tim-tim kecil dalam perusahaan bisa melakukan observasi, kemudian membuat sketsa dari perbaikan dari waste yang terjadi. Berikut adalah gambar dari bagian peningkatan dari pengurangan biaya produksi melalui eliminasi waste yang bisa dilakukan melalui aktivitas grup-grup kecil, seperti meningkatkan standar operasi, mentraining karyawan memiliki multi skill, kemudian juga melakukan layout mesin, kemudian juga mengurangi change over time. Ada beberapa hal juga yang bisa dilakukan, yaitu seperti mistake proofing atau pokeyoke, kemudian autonomous control, otomasi jika memungkinkan bagi perusahaan untuk membeli mesin-mesin baru
jika itu signifikan kepada menggunakan biaya produksi, visual control yang juga baik untuk mengurangi kesalahan atau mempercepat informasi bagi karyawan, quality assurance, juga peningkatan dari teamwork dengan pemberian training, kemudian meningkatkan dari moral pekerja, tentu pada respect pada humanity dari employee. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan dengan mengeliminasi waste yang terjadi. Nah, ini tentu akan mengurangi biaya produksi yang akhirnya tentu akan meningkatkan profit dari perusahaan. Nah, satu kata yang pernah saya dengar adalah perbaiki proses produksi Anda, maka secara langsung Anda sedang meningkatkan profit usaha Anda. Jadi, untuk meningkatkan profit usaha tidak semata-mata dengan meningkatkan penjualan dari produk. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.